Itu untuk kepengurusannya memang kalau untuk mata kuliah pemagangan itu diselenggarakan atau diurus oleh Pusdiklat FHWI, sementara untuk pemagangan mandiri yang inisiatif pribadi itu memang dari teman-temannya. Teman-teman tinggal minta ke layanan kantor terpadu untuk minta surat pengantar mau magang di mana, nanti akan dibantu difasilitasi. Biasanya langsung menghubungi Mas Ian, seperti itu. Mas Ian, pasti kalau teman-teman kenal lah. Nah, gitu. Dan nantinya pasti diarahkan untuk mengisi form magang seperti itu. Ada di web FHWI seperti itu. Bang Irun sudah bergabung. Mengingatkan juga untuk teman-teman sekalian, silakan sebelum kita mulai nanti, silakan mengganti ID Zoom dengan nama, kemudian NIM seperti itu, biar simple saja biar nanti. Oke, kawinnya ke tangan. Oke, Bang Iron, kita sudah ada 25 dari total seharusnya 44. Nah, apakah bisa dimulai, Bang? Oke, silakan Mas Nasrullah. Oke, baik. Baik teman-teman, kita mulai saja karena sudah memang waktunya harus mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan dulu kameranya teman-teman biar kita bisa bertatap muka, bisa saling sodako gitu kan, karena senyum kepada saudaramu adalah sodako. Tabasamu kafi wajiyaki kasodako. Dan pada siang hari ini, khususnya ini Bang Iron ada kawan-kawan yang memang magang di semester ini, itu khusus kelas advokat dan legal officer. Memang tidak semuanya advokat dan ada beberapa yang ngambil legal officer perusahaan atau legal bagian hukumnya perusahaan. Kalau di Pemda namanya biro hukum atau legal biro. Kalau di perusahaan legal officer seperti itu. Dan total semuanya 44 di sini masih bergabung 25 seperti itu. Dan nantinya kami mohon Bang Irun, saya nggak perlu kenalkan lah Bang Irun ini ke teman-teman sekalian karena beliau juga dosen Fakultas Hukum UI dan beliau juga advokat senior di LKBI FHUI gitu. Pengalamannya sudah malang melintang. Terakhir saya tahu beliau ikut kasus sengketa merek hak cipta ya, tentang Il Tempo Gelato di Sleman. Saya tahunya itu gitu. Dan nanti kami mohon Bang Irun untuk memberikan atau membekali kawan-kawan yang ingin magang ini, yang mau magang di semester ini, kira-kira apa yang perlu disiapkan, kemudian sebagai pionir atau wakil dari UI yang membawa nama baik UI itu apa yang perlu dipersiapkan dan gitu. Dan juga terkait dengan advokat itu sendiri bagaimana mekanisme kerjanya, manajemen kantornya, karena banyak sekali macam-macam advokat mulai dari yang memang spesialis di bidang litigasi, non litigasi, perusahaan dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, Bang Irun, monggo kami persilahkan Bang Irun untuk memberikan materinya. Nanti teman-teman boleh bertanya langsung ataupun menulis di kolom komentar seperti itu. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Nasrullah, Mbak Ayu dan Mas Aditya ya, dan teman-teman pusdikat lain mungkin yang ikut tergabung dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu di daerah saudara, di kampung saudara itu hujan apa tidak, tapi di Jogja, wilayah Wirobrajan dan sekitarnya ini cukup deras hujannya ya. Ya, mudah-mudahan di tempat saudara juga hujan, jadi suasananya cukup sejuk, jadi tidak panas seperti yang biasa-biasa terakhir-terakhir ini terjadi. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian sudah mengikuti kelas pembekalan ini. Mungkin tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan pada
pembekalan hari ini ya. Ya, seperti waktu yang sudah ditentukan oleh Pusdiklat, kira-kira seperti itulah. Mungkin nanti termasuk juga nanti kalau saudara ada yang akan mau bertanya jawab khususnya mengenai model atau suasana atau mungkin feel yang akan kita dapatkan ketika magang di kantor advokat atau di sebuah perusahaan. Jadi saya diminta sama Pusdiklat untuk memberi kepada saudara mengenai pemagangan untuk kantor advokat dan perusahaan untuk menjadi seorang LO atau legal officer seperti itu ya. Mungkin tidak melulu yang ikut kelas advokat dan kelas LO ini nanti juga kepingin menjadi advokat atau LO ya. Tidak melulu seperti itu. Bisa jadi Anda sudah menguasai kejaksaan, menguasai kehakiman, menguasai kepolisian sehingga Anda pikir saya perlu tahu tentang advokat atau saya perlu tahu tentang perusahaan sehingga Anda kemudian mencoba ikut magang di kelas advokat atau di kelas LO. Jadi seperti tadi yang mungkin saya sempat dengar Mas Nasrullah nanya kepada Anda, kok Anda ngambil magang di advokat, nggak ngambil di tempat lain? Ya mungkin bisa jadi Anda tertarik dengan dunia advokat, dengan dunia ke LO-an gitu, atau bisa jadi juga Anda pengen tahu dunia advokat itu seperti apa, dunia LO itu seperti apa. Apakah seglamor atau seheboh yang Anda lihat di medsos-medsos selama ini? Ataukah mereka sebenarnya hanyalah sekumpulan kantor, sekumpulan profesi yang ya kira-kira hanya di depan mata nampak wah, tapi ternyata dalamnya yo hutangnya di mana-mana seperti itu. Jangan-jangan Anda juga pengen tahu seperti itu ya. Jadi banyak motif dan banyak mungkin gambaran saudara yang mungkin menjadi pertanyaan bagi saudara, dunia advokat dan dunia LO itu sebenarnya seperti apa. Oke ya, supaya pembicaraan ataupun bahasan kita pada siang hari ini agak terarah, ya saya khawatir kalau saya tidak pakai slide itu nanti malah bicaranya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan nggak jelas. Jadi saya akan coba menampilkan slide ya. Slide ini sekedar hanya menjadi panduan atau guide bagi kita supaya apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bahas pada siang hari ini itu cukup terarah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri atau tidak langsung belok tiba-tiba seperti itu. Ya, walaupun nanti juga pembicaraan saya sedikit banyak ya tidak terlalu terikat atau terpaku sama slide. Ya, jadi slide ini hanya saya akan gunakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol agar pembicaraan tidak kemana-mana. Ya, bisa saja yang saya sampaikan itu di luar dari slide, bisa saja kemudian apa yang ada di slide. Jadi slide ini sebagai guide aja lah, seperti itu kira-kira. Dan sebagai sesuatu yang mungkin tambahan pandangan yang bisa Anda lihat. Jadi kalau saya tidak pasang slide nanti Anda bosan melihat kami ini. Ya, jadi kalau Anda Pak saya pasang slide kan Anda bisa tahu kira-kira wajah-wajah kita, kemudian Anda juga bisa ngelihat slide. Jadi bisa berganti-ganti seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kelas yang kita pegang hari ini yang akan Anda ajukan besok adalah kelas yang berkaitan dengan magang di tempat advokat, law firm gitu, dan di sebuah perusahaan. Mungkin sedikit banyak perlu juga kita pahami sendiri bahwa yang namanya magang itu apa. Ini penting bagi saudara, bagi kita semua, sehingga ketika Anda mengetahui arti dari magang itu, sedikit banyak Anda juga bisa menempatkan Anda dalam posisi seperti apa. Ya, jadi jangan sampai Anda magang, tapi Anda sendiri tidak mengerti batasan orang magang itu seperti apa. Ya, sehingga sedikit banyak itu perlu saudara paham, saudara tahu apa sih yang dimaksud dengan pemagangan itu sendiri. Jadi kalau kita
merujuk ke pengertian yang umum, sebenarnya yang dimaksud dengan magang itu adalah salah satu sistem pelatihan yang memixkan, menggabungkan antara studi teori dengan lapangan sebenarnya, ya. Nah, magang itu adalah bagian Anda belajar di sebuah lapangan atau di masyarakat. Itu yang namanya magang. Selama ini kita hanya belajar atau berkutat sesuatu itu di dalam kelas, di dalam sebuah ruangan. Nah, magang itu adalah bagian pembelajaran yang sifatnya di luar kelas atau di luar ruangan. Dengan bahasa lain, Anda belajar langsung di bawah sebuah institusi yang namanya atau sebuah lembaga yang namanya kantor avokat atau perusahaan itu. Jadi Anda bisa langsung terjun ke masyarakat, dalam hal ini adalah kantor avokat dan sebuah perusahaan tertentu yang memang Anda pilih untuk magang di situ. Jadi magang itu adalah pembelajaran sebenarnya, sama dengan ketika Anda belajar di kelas, cuma dalam pemagangan Anda itu belajar di luar kelas. Dalam hal ini di kantor law firm atau di sebuah perusahaan tertentu. Kalau di kelas ada dosen, ada instruktur, ada fasilitator, ada asisten yang akan mengawasi Anda. Sama di luar pun juga demikian. Ketika Anda belajar di luar kelas, salah satunya adalah dengan istilah magang ini, Anda juga Anda juga akan diawasi oleh dosen atau oleh instruktur atau oleh pelatih atau trainer yang mungkin ada di kantor avokat itu atau yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita bicara magang, sebenarnya kita bicara posisi saudara itu tetap sebagai seorang mahasiswa, seorang murid yang pengen belajar tentang sesuatu. Ya, jadi sehingga sedikit banyak saudara, teman-teman bisa tahu posisi Anda itu ya sepintar-pintarnya Anda, itu tetap Anda butuh yang namanya pelajaran tertentu. Dan pelajaran itu ada di lapangan, ya. Jadi Anda tetap harus memposisikan Anda sebagai orang yang butuh ilmu. Karena apa? Karena Anda itu tidak akan pernah tahu ilmu lapangan kalau Anda sendiri tidak pernah terjun di lapangan. Anda tidak akan pernah bisa tahu bagaimana penggunaan dari teori-teori hukum, norma-norma hukum yang kita pelajari setiap hari di kelas itu kalau Anda sendiri tidak pernah tahu bagaimana penggunaan hukum itu di lapangan. Nah, ini saatnya Anda membuktikan apakah yang Anda lakukan, yang Anda pelajari di dalam kelas itu sudah sesuai dengan teori atau norma yang Anda pelajari selama ini. Nah, Anda akan nanti bisa mendapatkan banyak hal ketika Anda nanti magang. Ya, jadi kalau dengan kata lain, jadi magang itu ya sama saja sebenarnya dengan pelatihan, bagaimana mensinkronkan antara pelatihan di dalam dan di luar kelas, di luar ruangan. Nah, magang itu adalah pembelajaran yang bisa Anda lakukan di luar kelas dengan membawa bekal apa yang sudah Anda pelajari di dalam kelas. Sehingga nanti sedikit banyak Anda akan bisa menguasai ilmu-ilmu tertentu, menguasai keahlian-keahlian tertentu ketika Anda nanti sudah melakukan yang namanya magang. Anda bisa dikatakan sebagai perenang yang hebat kalau Anda juga sudah pernah terjun ke dalam kolam renang, kan seperti itu. Tidak mungkin Anda hanya berteori tentang renang tapi Anda tidak pernah dicemplungkan ke dalam kolam renang. Nah, Anda bisa expert sebagai perenang ketika Anda sudah menguasai teorinya dan Anda juga bisa tahu ilmu berenang itu sendiri ketika Anda sudah terjun ke dalam kolam renang itu sendiri. Sama dengan ketika kita bicara hukum. Anda merasa hebat mengetahui banyak teori dan norma hukum mungkin dalam kelas, tapi belum tentu Anda bisa menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat kalau Anda sendiri tidak tahu persoalan apa yang muncul, yang terjadi, termasuk bagaimana penegakan hukumnya yang ada di masyarakat. Sehingga diharapkan ketika Anda sudah magang, nanti Anda sudah bisa mengkombinasikan sistem pelajaran Anda
baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, itu yang pertama yang harus kita ketahui dulu ketika kita magang, ya. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa etika atau adab yang perlu kita bangun, yang perlu kita jaga ketika kita ini magang di sebuah kantor. Apakah itu kantor hukum maupun kantor perusahaan. Ya, ada beberapa adab yang sebenarnya banyak lah adab-adab atau etika-etika yang harus kita jaga, yang harus kita bawa dan harus kita perankan. Apalagi posisi Anda ini adalah mahasiswa UII yang sedikit banyak juga membawa nama Islam. Sedikit banyak membawa nama universitas. Bahkan salah satu universitas terkemuka yang ada di Indonesia. Ya, sehingga ketika nanti Anda magang, tidak hanya nama Anda secara pribadi yang nanti Anda akan pertaruhkan, tapi juga ada nama besar di belakangnya. Ada nama Islam yang Anda bawa, ada nama universitas pula yang Anda sanding. Sehingga ketika nanti Anda magang, itu orang tidak serta-merta hanya melihat Anda, oh Mas Adit magangnya nggak baik, Mas Adit magangnya baik. Itu tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya Adit secara person, tapi orang akan memandang Anda sebagai Adit mahasiswa Islam, mahasiswa UII. Jadi agak berat juga sebenarnya, ya. Anda menyandang 3 status besar itu. Nama baik Anda, keluarga Anda tentu juga ikut dipertaruhkan ketika nanti Anda bikin masalah, tentu sedikit banyak orang akan mencari tahu Anda ini siapa. Dan kalau Anda ketahuan siapa, tentu nama keluarga Anda itu sedikit banyak juga akan tergeret-geret. Belum lagi nama kampus dan nama Islam itu sendiri. Sehingga ada beberapa etika yang memang sedikit banyak itu perlu Anda jaga betul. Anda perhatikan betul. Tingkah laku Anda juga Anda harus perhatikan. Walaupun nanti misalkan magang Anda ini sifatnya daring, ya, tidak menutup kemungkinan kantor-kantor itu, baik law firm ataupun perusahaan, itu malah mungkin mengajak Anda langsung terjun bersama mereka. Mengajak Anda ke pengadilan kah, atau mengajak Anda ketemu sama dinas perizinan kah, atau mengajak Anda ke melakukan investigasi atau pendampingan, itu bisa saja seperti itu. Walaupun mungkin secara umum sifat yang saat ini karena situasi pandemi yang kayak begini nih, pemagangan dilakukan secara daring, tapi tidak menutup kemungkinan itu fisik Anda nanti dibutuhkan. Ya, nah perlu ada beberapa hal, sebenarnya banyak etika yang harus dijaga, tapi saya hanya akan mengemukakan beberapa hal yang kira-kira ini penting dan perlu saudara jaga. Ya, pada prinsipnya ketika menjaga etika, menjaga adab ataupun perilaku itu kan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan peraturan perundangan, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan lain sebagainya. Itu kan sifatnya yang sangat umum. Saya akan coba mendetailkan sedikit hal-hal yang saya rasa itu jangan sampai Anda lakukan ketika nanti Anda magang. Karena sedikit banyak ini akan mempengaruhi kantor advokat itu, mempengaruhi perusahaan di mana nanti Anda magang, ya. Beberapa hal yang mungkin perlu saudara jaga, misalnya Anda harus jaga sopan santun Anda. Setiap wilayah, setiap orang, setiap kantor, setiap perusahaan itu tentu punya standar yang berbeda-beda kalau bicara tentang sopan santun. Ya, wilayah timur dengan wilayah barat atau wilayah tengah itu mungkin punya standar yang tidak sama tentang sopan santun. Tentu Anda sedikit banyak juga harus paham untuk itu. Ketika Anda berada di Sumatera misalnya, sopan santun menurut orang Sumatera itu seperti apa? Itu yang Anda harus lakukan. Ya. Kemudian ada beberapa hal selain sopan santun yang juga harus Anda perhatikan, misalkan jangan yang menunggu namanya instruksi ketika Anda magang. Ketika Anda magang, itu bisa jadi pengawas Anda, instruktur Anda, atau dosen pembimbing magang Anda itu sudah memberikan beberapa kajian, tugas, ataupun mungkin bahan materi kepada saudara
untuk saudara selesaikan, untuk saudara lakukan, untuk saudara kerjakan, misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian ketika itu sudah diberikan kepada saudara, kemudian saudara tidak lakukan itu. Ya, jangan sampai yang namanya instruktur itu memberikan perintah sampai ke perintah 2 apa 3 kali, apalagi lebih dari itu. Sehingga ketika ada instruksi ataupun tugas yang diberikan kepada saudara, sebisa mungkin Anda coba selesaikan bahan tugas yang diberikan oleh tempat Anda magang itu sebisa mungkin tanpa harus menunggu instruksi-instruksi selanjutnya. Ya, ketika Anda sudah paham dengan apa yang diberikan, ya silahkan langsung dikerjakan. Jangan sampai kemudian Anda menunda, apalagi kalau Anda merasa magang Anda itu hanya berempat, berlima, sehingga Anda saling nunggu, kemudian malah itu tidak terselesaikan dengan baik. Ini jadi masalah. Ya, ini etika yang harus saudara jaga. Jangan sampai kemudian kantor tempat Anda magang itu berprasangka atau merasa ilfil dengan keberadaan Anda. Anda dianggap lelet atau lelot atau lambat dalam mengerjakan sesuatu. Ini juga tidak baik ketika Anda magang di sebuah tempat di mana kebetulan yang Anda magang itu adalah tempat yang membutuhkan kecepatan dan membutuhkan kedisiplinan tinggi. Ini jadi masalah bagi Anda, sehingga sebisa mungkin Anda perhatikan jangan sampai instruksi-instruksi itu berulang kali disampaikan kepada Anda, sampai kemudian bisa jadi kantor magang Anda itu malas kemudian memberikan Anda instruksi. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebisa mungkin Anda bisa kerjakan dengan baik setiap Anda sudah menerima instruksi. Kemudian saudara harus perhatikan juga yang namanya penampilan. Ya, penampilan Anda dijaga. Kalau biasanya Anda berpenampilan yang kucel, tidak rapi, usahakan Anda merubah penampilan Anda ketika kemudian Anda mencoba untuk magang di suatu tempat. Anda tidak tahu tempat magang Anda itu memperhatikan penampilan itu dengan baik atau tidak. Mengharuskan Anda berpenampilan tertentu atau tidak. Mengharuskan Anda berpakaian necis atau tidak. Itu kita kadang tidak terlalu banyak mengetahui sesuatu, apalagi dalam posisi seperti ini, ya. Anda magang, ditempatkan di sebuah tempat magangan yang Anda sendiri kebetulan tidak sampai memperhatikan sedetail itu. Nah, karena Anda tidak tahu mengenai hal tersebut, maka sebisa mungkin Anda juga harus perhatikan penampilan Anda. Minimal penampilan Anda itu standar. Standar patut secara umum bahwa penampilan Anda itu mencerminkan penampilan cara berpakaian yang baik. Ya, Anda tahu batasan. Ketika Anda ke kantor tentu Anda tidak pakai training, tidak pakai kaos. Ketika Anda diajak ke pengadilan tentu Anda sudah tahu batasan. Anda tidak boleh berpakaian kaos, apalagi oblong misalnya, bersepatu kets misalnya. Padahal Anda akan diajak ke misalkan kemana? Ke kantor instansi tertentu, instansi pemerintahan untuk membicarakan sebuah proyek besar, proyek tentang peraturan perundangan atau perizinan misalnya, karena Anda diajak oleh atasan Anda untuk mewakili perusahaan ke sebuah instansi pemerintahan. Itu tentu Anda harus perhatikan betul penampilan-penampilan seperti itu. Termasuk ketika Anda mungkin tidak kemana-mana selain ke kantor itu sendiri. Jangan sampai Anda datang bawa sandal, pakai jeans seenaknya, baju dikeluarin dan lain sebagainya. Ini tentu harus Anda perhatikan dengan baik. Ya, Anda hanya magang beberapa saat, hanya beberapa waktu. Anda juga tidak magang selamanya. Kalaupun itu bukan gaya Anda, setidaknya Anda mencoba menyesuaikan secara standar, patut, ya. Tidak perlu juga terlalu necis, tidak perlu juga terlalu berlebihan. Tidak perlu juga Anda pakai jas misalnya kalau memang Anda tidak disuruh atau tidak diminta pakai jas, itu kan tidak perlu juga seperti itu. Tapi paling tidak Anda berkemeja yang baik, memasukkan baju, bercelana kain yang baik, terus memakai sepatu yang standar. Kalaupun Anda misalnya gondrong, rambut panjang dan sebagainya, ya diusahakan rambut itu kemudian tertata rapi. Mungkin ada kantor yang terpaksa meminta Anda harus cukur, ya kalau itu yang terjadi ya mau tidak mau mungkin
Anda harus lakukan itu. Kalau memang kebetulan Anda dapat seperti tapi biasanya bagi beberapa kantor itu bisa memaklumi. Yang penting apa? Anda rapi. Apakah itu dikuncir, tidak aut-autan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika Anda perhatikan cara komunikasi saudara, ya bahasa tubuh saudara. Saudara harus tahu posisi ketika Anda bicara dengan atasan, Anda bicara dengan instruktur, Anda bicara dengan dosen pembimbing Anda bicara dengan sesama staf yang magang di situ, Anda harus perhatikan dengan baik. Jangan coba-coba kemudian Anda merasa pintar, merasa diri hebat, kemudian menguliahi mereka. Nah, ini jadi masalah, ya. Kalaupun Anda terpaksanya berdebat, ya Anda coba membangun komunikasi tidak dalam bentuk yang berdebat, tapi semacam kalimat pertanyaan. Misalnya seperti itu. Kalau memang, tapi jangan kemudian Anda mendebat karena tentu orang yang atau kantor yang Anda tempati magang itu tentu merasa terusik atau terganggu. Bukan berarti mereka tidak mau magang sama Anda, tapi cara komunikasi Anda yang tidak baik, yang merasa diri hebat misalkan, kepedean kalau bicara, itu tentu akan mempengaruhi memperlakukan Anda. Saudara harus ingat bahwa yang Anda hadapi ini adalah orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli di bidangnya. Sepintar-pintarnya Anda di teori hukum, belum tentu Anda bisa menerapkan teori hukum itu ketika Anda sudah berhadapan dengan lapangan. Nah, yang Anda hadapi ini adalah orang-orang lapangan yang tahu lapangan sebenarnya. Sehingga sedikit banyak saudara harus coba membangun komunikasi itu tidak dalam posisi yang mengajak mereka bertukar pikiran boleh, tapi tidak mendebat. Itu yang jadi masalah. Ya, apalagi Anda sampai menyalahkan langkah-langkah yang dilakukan oleh kantor advokat itu, atau menyalahkan langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, misalnya ada perusahaan yang ngajak ke Anda, kemudian Anda melihat di situ ada lobby-lobby tertentu yang menurut Anda itu enggak boleh dilakukan. Itu jangan sampai kemudian Anda ikut campur dalam persoalan-persoalan yang seperti itu. Anda boleh mengkomunikasikan itu, tapi tidak di saat mereka sedang melakukan komunikasi, karena ini jadi masalah. Termasuk dengan bahasa tubuh, jangan sampai Anda cenderung meremehkan mereka, bahasa tubuh yang menunjukkan wajah Anda itu tidak senang, menunjukkan bahasa tubuh Anda itu menolak dan lain sebagainya. Ini penting saudara jaga ya ketika Anda magang. Anda harus posisikan diri kita itu sebagai diri yang membutuhkan ilmu. Jadi tugas Anda di magang itu kan adalah menyerap ilmu sebenarnya. Melihat berbagai macam karakteristik yang ada di lapangan. Tidak perlu Anda komentari, perlu Anda pikirkan, tapi Anda diskusikan, tapi tidak perlu kemudian Anda salahkan, apalagi sampai Anda mendebat. Karena persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu tidak singkat, ya, panjang proses mereka, sehingga saudara harus jaga itu. Jangan sampai kemudian Anda banyak mendebat, malah setelah ini hubungan Anda dengan atasan atau dengan kantor magang Anda menjadi tidak baik. Itu juga masalah, ya. Seolah-olah nanti Anda tidak diajari etika, seolah-olah Anda tidak diajari adab sopan santun ketika berhadapan dengan orang yang lebih tahu, orang yang lebih senior, atau orang yang lebih tua dari Anda. Itu jangan sampai ada image atau ada kesan dari kantor-kantor magang seperti itu. Kemudian jangan pernah saudara itu sering-sering menggunakan gadget atau HP saudara untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, jadi ketika ada dosen pembimbing saudara atau asisten atau staf yang ada di kantor itu mengajak saudara berbicara, itu jangan pernah Anda kemudian lebih sibuk dengan HP Anda daripada memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan, apa yang diskusikan dengan Anda. Itu juga jadi sesuatu yang tidak sopan ketika Anda melakukan itu. Kalaupun terpaksanya Anda harus menjawab hal-hal yang penting, misalnya ada telepon, ada WA atau apa, Anda minta izin ketika Anda misalkan lagi komunikasi dengan mereka. Mohon izin Pak, ada telepon dari orang tua, boleh saya angkat misalnya seperti itu. Ya enggak apa-apa, itu lebih bagus daripada Anda tidak izin tapi sering ya menjawab WA, sering membuka
web dan lain sebagainya, padahal di satu sisi rapat sedang berlangsung misalnya. Ini juga tidak baik. Jadi Anda coba perhatikan betul etika Anda. Jangan sampai kemudian ada laporan masuk ke Pusdiklat bahwa Anda melakukan berbagai macam tindakan yang kira-kira menurut mereka itu tidak patut atau tidak disenangi, ya. Sekarang ini memang eranya era gadget, tapi tidak berarti kemudian Anda bebas menggunakan gadget, apalagi kalau posisi Anda itu tadi sedang diajak diskusi, sedang diajak melakukan sebuah kajian atau diajak rapat misalnya. Jangan sampai itu menjadi nilai buruk bagi saudara juga. Kemudian jangan pernah berhenti. Ini juga pernah ada orang magang kemudian tiba-tiba tanpa ada alasan tertentu tiba-tiba dia berhenti magang. Nah, ini tidak baik, ya. Karena apa? Karena bisa jadi perusahaan atau tempat Anda magang itu sudah memberi Anda sebuah sudah memberi sebuah kerjaan kayak yang mungkin menjadi tanggung jawab kepada Anda. Jangan sampai kemudian Anda mendadak berhenti tanpa ada kejelasan kenapa Anda berhenti, kemana tugas yang sudah diberikan kepada saudara itu nanti harus diselesaikan oleh siapa. Ini akan membuat administrasi kantor atau administrasi perusahaan itu jadi kalang kabut ketika Anda pergi. Ini juga etika yang harus saudara jaga. Jangan sampai Anda mutung karena Anda merasa tidak diperhatikan di tempat magang, merasa tidak dihargai, kemudian Anda tiba-tiba langsung cabut aja dari situ, ya. Saya sakit hati Pak dengan tempat magang saya mending pergi aja. Toh semester depan saya bisa ngulang. Misalnya jangan seperti itu, ya. Itu nanti akan jadi masalah. Kalau memang ada masalah di tempat magang saudara, ini Pusdiklat atau dosen Anda sudah bisa menjadi tempat saudara nanti untuk mengadu, untuk berkeluh kesah. Nanti itu bisa diselesaikan. Ketika Anda merasa di tempat magang Anda tidak diperhatikan, Anda merasa tidak dihargai, Anda merasa terkesan dilecehkan misalnya seperti itu. Anda tidak suka dugem tapi Anda diajak dugem misalnya. Anda tidak suka kafe tapi kok diajak kafe padahal tidak ada urusan penting dengan kafe itu. Nah, misalnya bisa Anda sampaikan nanti ke Pusdiklat atau ke dosen pembimbing Anda. Bagaimana harus Anda bersikap dengan baik. Jangan tiba-tiba Anda ambil keputusan langsung berhenti dan setelah itu hilang. Nah, itu kan juga tidak baik, ya. Kita perlu introspeksi apa yang menyebabkan tempat magang kita itu tidak baik sama kita, tidak menghargai kita. Itu kita harus bercermin dulu. Jangan-jangan kitalah yang selama ini jadi biang kerok masalah, ya. Kita yang tidak sopan, kita yang suka memotong pembicaraan, kita yang sok-sok menjagokan diri kita dan sebagainya. Ini kan etika yang tidak baik sebenarnya. Nah, kemudian ya usahakan tadi sepahit apapun tugas yang saudara terima, ya kalau terpaksa Anda lurung ya Anda banyak senyum aja seperti itu. Ya namanya anak magang itu kan belajar, mencoba, menampung, mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dari tempat magangnya. Ya, ada mungkin di antara saudara tempat magang saudara itu tidak enak, tapi di satu sisi teman Anda kok enak banget, diajak kemana-mana, dikasih makan tempat, sedangkan Anda tempat magangnya itu ya kerjaan aja, makan sendiri. Nah, kalau kasus tidak diajak kemana-mana, ini kan juga jadi masalah. Ya artinya kalau itu yang Anda dapatkan, ya jangan sampai kemudian bahasa tubuh Anda itu menunjukkan Anda tidak suka, Anda tidak ikhlas dan lain sebagainya. Ya selalu saja tersenyum, ya. Itu tadi yang dikatakan Mas Nasrullah, ya. Senyum itu sedekah, ya. Anggap aja itu sedekah Anda bagi kantor magang Anda. Kalau terpaksanya Anda ternyata dapat tempat magang yang jauh di luar ekspektasi saudara. Ya mudah-mudahan sih tidak seperti itu, karena dari beberapa teman saudara semuanya punya kesan yang bagus tempat di mana dia ditempatkan ketika magang kemarin, ya. Tapi kalau terpaksanya ada tempat magang yang menurut saudara itu di luar kepatutan, ya nanti bisa saudara komunikasikan. Nah, yang terakhir yang saudara harus jaga, biasanya setiap tempat magang itu punya hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Hal-hal yang harusnya itu rahasia. Nah, itu harus saudara jaga. Jangan kemudian Anda
karena saking senangnya magang di tempat itu, Anda dilibatkan dalam semua persoalan di tempat magang itu, rahasia-rahasia dagang dari perusahaan itu, dari law firm itu diberikan kepada Anda, kemudian Anda umbar itu kemana-mana. Ya, itu juga tidak bagus. Ya, itu Anda artinya mengumbar aib atau mengumbar rahasia yang seharusnya Anda jaga. Kalaupun Anda sampai bercerita, ya bercerita saja hal-hal yang sifatnya umum. Tidak perlu kemudian Anda membongkar strategi kantor magang Anda ketika Anda bicara dengan sesama teman magang yang lain dari kantor lain misalnya. Kita tidak tahu, ternyata kantor magang Anda itu adalah lawan dari kantor magangnya teman Anda. Kita kan nggak tahu. Kalau ya, sehingga tidak perlu strategi-strategi yang sifatnya rahasia itu saudara umbar kemana-mana. Karena setaunya kantor magang Anda pasti sudah diajarkan supaya Anda tahu menjaga batas, tahu menjaga norma mana yang sifatnya rahasia dan mana yang sifatnya itu umum bisa diketahui oleh siapapun. Ya, ini saudara harus jaga betul. Termasuk Anda jangan sampai nyuri-nyuri berkas, ya. Kalau memang Anda butuh berkas, biasanya kantor advokat itu memang membolehkan Anda membuka dokumen-dokumen mereka, membolehkan Anda membuka file-file mereka. Tapi jangan sampai file-file itu, dokumen-dokumen yang sifatnya cukup rahasia itu kemudian Anda copy paste, Anda ambil tanpa izin sebelumnya. Kebetulan Anda suka dengan dokumen yang ada di perusahaan itu, file yang ada di perusahaan itu, karena ada kaitannya dengan misalkan kasus yang Anda akan ungkap ketika nanti Anda tugas akhir misal, kemudian Anda copy paste secara ilegal misalnya, Anda tidak izin. Nah, ini jadi masalah nanti ketika kemudian Anda jadikan itu bahan skripsi dan itu ketahuan, itu jadi masalah. Ya, jadi usahakanlah kalau Anda memang dikasih kepercayaan untuk membuka file, membuka dokumen dan Anda suka dengan itu, Anda minta izin saja. Jangan sampai kemudian dokumen itu Anda ambil secara sembunyi-sembunyi, tidak ngomong, ilegal begitu kesannya, atau Anda curilah kasarnya seperti itu, dan tiba-tiba di kemudian hari Anda ketahuan mengambil dokumen atau file-file itu, ini jadi masalah. Ya, jadi sebisa mungkin apapun yang Anda dapatkan ketika Anda magang di kantor magang, itu saudara harus jaga betul. Kalau ada yang saudara minta, ada yang saudara inginkan, ya Anda mintakan. Tentu kantor-kantor itu akan senang sekali berbagi dengan Anda, ya. Karena apa? Bagi mereka, Anda itu adalah jalan amal jariah mereka, gitulah. Jadi tentu ketika Anda minta dokumen, minta file, sepanjang itu bagi mereka adalah hal yang sifatnya umum dan tidak akan merugikan mereka, itu tentu Anda akan dikasih dengan sukarela. Jadi kalau memang ada kondisi di mana Anda butuh itu, Anda bisa minta secara baik-baik. Jangan sampai Anda robek atau apalagi Anda copy paste atau Anda apakan dokumen-dokumen itu untuk Anda ambil. Nah, itu tidak boleh saudara lakukan. Itu Anda bisa masuk dalam kategori pencurian, dan ini itu tadi tidak hanya nama Anda atau keluarga Anda yang jadi tercemar, tapi juga nama besar Islam dan nama besar UII yang jadi taruhan. Oke, ya, itu yang harus dan sebisa mungkin saudara perhatikan nanti ketika saudara magang. Oke, ya, ada yang saudara mau tanyakan dulu sampai di sini mengenai pengertian dan etika yang kira-kira harus saudara jaga? Nah, ada beberapa hal sambil jalan saja, kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, yang saudara perlu pahami supaya saudara itu sedikit banyak bersemangat untuk mengambil mata kuliah ini atau melakukan pemagangan ini, ya. Jadi untuk apa toh sebenarnya magang itu? Anda sudah tahu etikanya, sudah tahu magang itu untuk belajar, tapi sebenarnya apa yang pengen dicapai dari magang itu? Nah, kampus sudah membatasi atau menyampaikan bahwa ada 4 hal yang paling tidak yang bisa Anda capai ketika Anda magang. Ya. Pertama, paling tidak Anda bisa, karena Anda magang di kantor advokat,
Anda magang di perusahaan, paling tidak Anda bisa memahami kewenangan dan kewajiban advokat. Itu secara aturan itu seperti apa. Ketika Anda misalkan magang di kantor atau di sebuah perusahaan, sedikit banyak Anda tahu perusahaan itu hak dan kewajibannya apa, tugas dan keinginannya seperti apa, tujuannya apa. Ya, termasuk ketika nanti Anda magang, sedikit banyak nanti Anda punya gambaran juga bagaimana cara mendirikan sebuah kantor advokat. Bagaimana sebuah perusahaan itu di-manage. Bagaimana mengelola sebuah kantor advokat. Bagaimana cara mengembangkan sebuah perusahaan. Itu nanti akan Anda dapatkan. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya yang nanti pasti akan Anda dapatkan ketika nanti Anda magang. Selain Anda paham secara normatif, Anda juga paham secara praktis. Bagaimana mengelola kantor advokat, bagaimana mengelola sebuah perusahaan-perusahaan. Apalagi kalau ternyata Anda punya kerabat, punya keluarga yang punya perusahaan atau punya kantor advokat. Sedikit banyak Anda dapat gambaran yang lain mengenai kantor advokat atau mengenai perusahaan-perusahaan itu. Karena yang namanya advokat atau kantor advokat, begitupun perusahaan itu tidak serta-merta sama antara satu advokat dengan kantor advokat yang lain. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bisa saja perusahaan A itu menundukkan legal officer-nya itu langsung di bawah direktur. Tapi di satu sisi bisa jadi sebuah perusahaan itu menundukkan atau memberikan kedudukan legal officer-nya itu di bawah bidang HRD. Misalnya seperti itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada sebenarnya aturan baku di mana seorang legal officer atau bidang legal officer itu didudukkan dalam sebuah perusahaan. Jadi begitupun dengan kantor advokat ya. Jadi satu kantor advokat yang satu dengan kantor advokat yang lain itu tidak sama cara pengelolaannya. Tidak sama strategi antara satu kantor advokat dengan kantor law firm yang lain itu dalam membangun relasi atau membangun jaringan itu berbeda. Sehingga sedikit banyak ketika Anda magang itu Anda akan dapatkan itu juga. Nah, berikutnya nanti juga akan Anda dapatkan yang namanya bagaimana melakukan sebuah konsultasi atau pendampingan hukum. Bagaimana ketika seorang advokat, kantor advokat A itu melakukan teknik pendampingan ketika dia menerima sebuah klien, ketika dia membuat sebuah legal opini. Begitupun juga perusahaan. Nanti Anda sedikit banyak itu bisa mempelajari bagaimana teknik-teknik perusahaan yang Anda tempati magang itu ketika dia melakukan sebuah lobby atau melakukan kerjasama baik terhadap pihak swasta maupun pihak instansi pemerintahan. Nah, kalau LO biasanya lebih kepada bagaimana dia mempelajari kontrak, mempelajari aturan main, mempelajari perizinan dan lain sebagainya. Itu yang sedikit banyak nanti ketika Anda magang itu yang akan Anda dapatkan. Ya, termasuk ketika nanti Anda magang itu nanti akan Anda dapatkan juga bagaimana sebuah dokumen hukum itu dibuat. Bagaimana kantor advokat itu ketika dia berhadapan dengan kantor advokat yang lain atau berhadapan dengan instansi pemerintahan, berperkara dengan pihak lain, itu dalam merumuskan sebuah dokumen hukum. Baik dokumen yang sifatnya litigasi maupun non-litigasi. Anda tidak hanya mampu untuk mengetahui itu, tapi juga nanti bisa jadi mereka akan menugaskan Anda. Mbak Sabila, ini tolong dibuatkan gugatannya. Ya, ini ada kasus seperti ini. Anda sudah dengar kliennya ngomong seperti itu, monggo Anda coba bikin gugatannya seperti apa. Nah, si klien ini saya serahkan ke Mbak Sabila misalnya seperti itu. Bisa Anda akan ditugaskan seperti itu. Sedikit banyak apa? Anda akan tahu bagaimana cara mempraktekkan dokumen itu dalam arti yang sebenarnya. Kalau di kelas mungkin Anda pernah mempraktekkan itu dalam mata kuliah keadvokatan misalnya atau dalam mata kuliah praktek peradilan, ya. Tapi kalau Anda sudah magang, tidak hanya mata kuliah keadvokatan atau
praktek peradilan itu saja yang Anda dapatkan ilmunya, tapi apa? Nasib orang itu ada di tangan Anda. Walaupun mungkin Anda dalam pengawasan advokat yang ada di kantor itu. Tapi apa? Tapi Anda sudah didudukkan pada situasi, pada kondisi yang betul-betul Anda ini seolah-olah adalah seorang advokat. Begitupun ketika Anda menjadi seorang LO, legal officer misalnya, Anda dimagangkan di sebuah perusahaan, legal officer yang asli sebagai atasan Anda, sebagai pembimbing Anda di perusahaan itu, menugaskan Anda untuk mereview sebuah kontrak misalnya. Mas, tolong saudara review ya kontrak ini kira-kira kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Ya, itu perlu saudara perhatikan. Ini ada gempa ya? Gempa sepertinya di Jogja. Ya, sebentar ya. Kita keluar dulu ya. Mas Nasrullah dipending dulu. Oke. Pending dulu ya. Kita pending dulu sebentar. Sangat bergoyang di sini di tempat saya. Hati-hati Mas. Oke, sepertinya udah cukup kondusif ya. Di tempat teman-teman aman semua kan? Aman Mas. Oke, baik. Aman. Zaki di mana Zaki? Di Cirebon Mas. Oh, di Cirebon. Kalau Munif ini kayaknya di Jawa Barat juga nih. Munif di mana nih? Saya di Purworejo Mas. Oh, Purworejo. Iyalah, agak ke barat. Oke. Kita tunggu Bang Iren tuh datang bergabung lagi ya. Ini saya posisinya di Maaf, kantor juga, makanya ada gempa mohon tadi maaf ya. apabila ada- Mas Iya. Noval mau bertanya, Noval Aji. Noval, mana Noval? Tampakkanlah wajahnya. Mana Noval? Boleh. Teman-teman silakan bagi yang mau bertanya langsung aja, nggak apa-apa. Termasuk juga kalau saya lihat di daftar nama, ini kebanyakan magangnya semuanya setelah UAS gitu ya. Setelah UAS hanya satu orang yang sebelum UAS, Mas siapa tadi? Mas Ziad Akhi. Nah. Oh iya, ini Mas Ziad Akhi ini dapat salam dari Pak Rizky Ramadan Barit. Saya nggak tahu nih konteksnya apa. Nah, gitu. Ya, sebentar kita tunggu ya. Nah. Cek Bang Irun sudah bergabung kembali. Di situ luar ya. Oke, kita pending dulu ya. Biar nggak terlalu sepaneng gitu.
Dan kawan-kawan, bagi yang mau bertanya terkait dengan mungkin khusus yang magang mandiri biasanya lebih banyak pertanyaan gitu ya. Dipersilahkan, jadi langsung saja diinterupsi, kita nanti sampai jam 15.00 Bang. Jadi mungkin 14.30 kita sudah mungkin buka sesi tanya jawab atau seperti apa seperti itu. Oke, ini Bang Irun sudah bergabung kembali. Kembali kemana Mas? Oke. Di ini gempa juga di Bali juga ada gempa sebenarnya sama ya. Oke, silakan dilanjutkan kembali Bang. Oke, ya, makasih Mas Nasrullah. Saya kira saya yang pusing tadi ya. Tapi kok gordennya bergoyang-goyang, lampu juga goyang. Berarti bukan saya yang pusing dan agak heboh depan rumah, jadi kedengaran orang teriak-teriak ya. Oke, mudah-mudahan nggak apa-apa ya, nggak ada lagi. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang pengertian, setelah itu etika yang saudara sedikit banyak harus harus jalankan atau harus saudara jaga. Kemudian ada yang namanya tujuan magang ya. Jadi tujuan magang itu tadi bagaimana kemudian diharapkan ketika Anda magang, Anda itu sedikit banyak selain norma hukum yang bisa saudara dapatkan itu saudara bisa pahami, saudara juga bisa sedikit banyak tahu bagaimana cara mengelola sebuah kantor advokat atau bagaimana sebuah jalankan khususnya yang berkaitan dengan legalitas dari sebuah perusahaan ya. Nah, tidak hanya itu juga saya sampaikan tadi bahwa ada satu hal yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain dalam proses pemagangan ini. Anda sedikit banyak nanti akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi ketika Anda magang itu bisa jadi kemudian kantor advokat yang Anda tempati atau perusahaan yang Anda tempati itu bisa menugaskan Anda seolah-olah Anda itu adalah perwakilan dari kantor advokat itu sendiri. Ya, atau dari perusahaan itu sendiri. Sehingga itu tadi saya katakan Anda betul-betul harus bisa menjaga etika saudara karena Anda adalah personifikasi dari mereka, ya. Nah, itu tujuan pemagangan ini kemudian harus saudara sedikit banyak kemudian jalankan, ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang penting dan perlu saudara perhatikan adalah ketika misalkan saudara nanti magang di kantor advokat, itu sedikit banyak saudara harus betul-betul memahami kewenangan dan kewajiban yang melekat pada seorang advokat. Jangan sampai kemudian Anda magang di kantor advokat tapi Anda tidak tahu apa-apa tentang advokat itu sendiri. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, jadi tidak baik ketika Anda datang ke kantor advokat tapi yang ada Anda sebenarnya tidak tahu apapun tentang advokat itu, sehingga harapan kita terutama Anda yang akan magang di kantor advokat itu sebelum Anda magang sedikit banyak nanti Anda coba mempelajari lagi apa yang namanya undang-undang advokat. Ya, nanti sedikit banyak Anda akan mendapatkan gambaran advokat itu sebenarnya apa. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang advokat dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa hak dan kewenangannya, apa kewajibannya. Itu nanti sedikit banyak saudara bisa baca. Kemudian ada juga yang namanya kode etik profesi advokat. Saudara sedikit banyak juga harus tahu apa-apa saja kode etik yang disandang oleh seorang advokat. Ya, jadi ketika nanti Anda magang, Anda sudah bisa sedikit banyak itu bisa memahami dunia advokat itu seperti apa. Termasuk nanti Anda sedikit banyak juga harus tahu organisasi advokat. Jangan sampai Anda bingung. Di kantor advokat Anda ada yang namanya Pradi, tapi di advokat yang lain ada yang namanya KAI. Terus ada yang namanya Ferrari, ada yang namanya Pradin, ada yang namanya IPSI, dan lain sebagainya. Ini tentu Anda harus paham mengenai organisasi-organisasi yang ada, setidaknya Anda mengenal, ya, sehingga Anda kemudian bisa tahu bahwa keberagaman organisasi-organisasi itu sebenarnya juga bukan hal yang
yang aneh atau yang sesuatu yang salah, seperti kira-kira. Nah, kemudian saudara sedikit banyak juga harus tahu mengenai undang-undang bantuan hukum, ya. Bagaimana undang-undang bantuan hukum itu bisa saudara pahami agar ketika nanti kantor advokat itu menjalankan salah satu proses perkara dengan cara prodeo, Anda sudah tidak asing atau tidak kagok lagi. Walaupun nanti bisa jadi ketika nanti Anda magang, Anda nanti akan dapat seperti ini lagi. Nah, harapannya ketika Anda magang itu apa? Ketika Anda sudah mempelajari ini dan ketika dosen pembimbing magang Anda, kantor advokat itu kemudian menerangkan tentang ini, tentang undang-undang ini, kode etik ini, organisasi advokat ini, dan lain sebagainya, Anda sedikit banyak sudah punya gambaran dan bahkan Anda bisa memperdalam lagi. Sehingga diharapkan ketika Anda sudah lulus dari kelas pemagangan ini, Anda tahulah apa yang namanya advokat, kantor advokat itu seperti apa. Aturan-aturan apa saja yang melatar belakangi kegiatan mereka. Misalnya seperti itu. Begitupun ketika nanti Anda magang di sebuah perusahaan, ya, menjadi seorang LO misalkan. Anda juga harus sedikit banyak itu tahu perusahaan yang Anda mau magangi itu perusahaan apa sebenarnya. Instansinya apa, swasta atau negeri. Ya, pabrik atau reseller misalnya, atau sekedar agen. Ini juga harus saudara pahami sehingga sedikit banyak itu ketika Anda mau magang, paling tidak Anda paham tentang undang-undang tenaga kerjaan atau cipta lapangan kerja itu. Anda tahu tata tertib perusahaannya, hak dan kewajiban dari seorang LO itu seperti apa, termasuk tugas dan fungsi pokok dari LO itu apa. Ini nanti penting ketika nanti Anda magang. Biasanya ketika Anda magang sebagai LO, nanti Anda akan ditempatkan di bagian legal. Nah, atasan Anda itu ya legal officer yang asli. Nanti sedikit banyak dia nanti akan kemudian menanya-nanyakan kepada Anda tentang undang-undang ketenagakerjaan itu bagaimana. Bedanya dengan Ciptaker itu apa? Dengan adanya undang-undang Ciptaker itu apakah mencabut atau merubah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu tuh nanti kadang mereka akan mengajak Anda untuk berdiskusi seperti itu. Nah, kalau Anda tidak mempelajari sejak awal, tentu ini Anda tidak akan mendapatkan nilai lebih ketika nanti Anda magang. Atau kesannya Anda ini tidak tahu apa-apa, ini jadi masalah, ya. Jadi sedikit banyak Anda pelajari itu sehingga ketika LO yang asli sebagai atasan Anda menerangkan ini, menerangkan undang-undang tenaga kerjaan, tata tertib dan lain sebagainya, Anda sedikit banyak sudah tahu dan bahkan mendapatkan nilai lebih. Karena apa? Karena Anda kemudian bisa mengajak berdiskusi, bisa mengajak bertukar pikiran mengenai apa-apa saja yang menjadi kewajiban dan kewenangan seorang LO ketika dia mewakili perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Nah, itu kira-kira secara normatif yang bisa Anda dapatkan nanti ketika Anda magang. Begitupun ketika nanti Anda magang, Anda tentu sedikit banyak juga akan mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai bagaimana cara mendirikan atau mengelola sebuah firma hukum misalnya. Nanti sedikit banyak bisa saudara buka berbagai macam literatur bagaimana sebuah firma atau kantor hukum itu didirikan. Bagaimana sebuah firma atau kantor hukum itu dikelola. Bagaimana mengelola begitu banyaknya advokat, bagaimana mereka mengelola begitu banyaknya asisten, bagaimana mereka mengelola begitu banyaknya staf, termasuk bagaimana mengelola keuangannya. Nanti Anda bisa pelajari dari berbagai macam sumber, setelah itu nanti Anda pelajari dengan baik juga bagaimana manajemen rekanan mereka. Sehingga ketika nanti Anda ditempatkan di kantor advokat tertentu atau firma hukum tertentu, Anda sudah bisa sedikit banyak mendapat gambaran bahwa cara mendirikannya firma hukum ini, cara mengelolanya, cara mereka mencari jaringan atau relasi itu seperti ini, itu sedikit banyak saudara sudah bisa lebih dalam dan diskusi
Jadi sifatnya Anda sudah tidak sekedar dikasih pengetahuan lagi, tapi sudah lebih dari itu. Sifatnya sudah lebih kepada pemahaman, praktek, dan bahkan mungkin bisa sharing. Ya, ini juga akan membanggakan bagi saudara ketika di kemudian hari kantor advokat atau firma hukum itu malah meminta Anda untuk tetap magang di situ, kan bisa saja seperti itu, dan itu banyak, ya. Jadi banyak dari teman-teman saudara yang sudah magang di kantor advokat itu kemudian melanjutkan magangnya dikarenakan dia diminta oleh tempat ia magang. Nah, ini kan sesuatu yang membanggakan, ya. Artinya Anda selain juga dapat ilmu banyak, ya tentu nanti ketika Anda makin lama magang di sana, tentu Anda sedikit banyak akan mendapatkan berbagai macam keuntungan baik materi maupun imateri. Ya, tapi itu tadi tergantung bagaimana nanti pembawaan Anda di kantor tersebut. Begitupun kalau nanti Anda menjadi LO atau legal officer, Anda tentu harus paham betul mengenai berbagai macam aturan yang kira-kira itu terkait dengan perusahaan Anda. Misalnya undang-undang PT, kalau perusahaan itu ada yayasan, terpaksa Anda harus baca juga tentang yayasan. Bagaimana KUHP mengatur tentang sebuah perusahaan, bagaimana KUHD juga mengatur sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Bagaimana ADART perusahaan, bagaimana membuat sebuah LO, ya, atau legal opinion, atau bagaimana membuat sebuah aturan dalam perusahaan yang internal sifatnya, atau bagaimana ketika menyusun sebuah kontrak perizinan dan AMDAL. Ini sedikit banyak hal-hal yang perlu dan penting juga saudara pelajari ketika nanti mau magang. Walaupun nanti bisa jadi ketika Anda magang, Anda nanti akan dapatkan ini, tapi Anda akan dapatkan ini secara apa? Secara real di lapangan. Tentu yang Anda dapatkan tidak sebanyak ketika Anda mempelajari sendiri di buku-buku itu, ya. Tapi setidaknya Anda sudah punya gambaran dan ini akan menjadi bahan diskusi yang baik sebenarnya. Ini akan menunjukkan jati diri Anda bahwa Anda itu adalah memang mahasiswa yang serius, mahasiswa yang baik, mahasiswa yang memang punya kira-kira punya kepercayaan diri yang baik. Syukur-syukur kemudian perusahaan itu mengajak Anda, membooking Anda sebelum Anda tamat sudah diminta untuk bergabung di perusahaan dia, dan itu ada. Ya, tetap ada, selalu ada seperti ini. Namanya kesempatan kita tidak tahu. Ya, jadi perlu saudara tetap menampilkan jati diri Anda secara maksimal dan optimal. Nah, selanjutnya kalau nanti kemudian Anda juga magang di kantor advokat, tentu Anda harus juga paham dengan teknik konsultasi maupun teknik pendampingan klien. Ya, apa-apa saja variabel yang ada dalam sebuah konsultasi, bagaimana teknik konsultasi itu dilakukan, bagaimana wawancara yang baik dilakukan, bagaimana ketika ada klien yang sifatnya sangat introvert atau yang sifatnya sangat introvert, bagaimana merumuskan sebuah kasus dan lain sebagainya. Itu sedikit banyak nanti akan Anda dapatkan ketika Anda magang. Jadi sedikit banyak Anda bisa pahami teknik-teknik yang dilakukan oleh advokat di kantor Anda magang. Termasuk ketika advokat itu mungkin mengajak Anda kemana-mana ketika mendampingi klien. Bagaimana ketika misalkan advokat itu mendampingi kliennya di Polda, mendampingi kliennya berhadapan dengan penyidik, mendampingi kliennya diperiksa misalnya seperti itu. Bagaimana kemudian Anda diajak bisa jadi atau disuruh bikin sebuah berkas yang namanya penangguhan, penahanan, penjaminan, peminjaman barang bukti dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari ilmu yang sedikit banyak nanti akan Anda dapatkan ketika nanti Anda magang. Ya, begitupun dengan pembuatan dokumen-dokumen yang lain, baik yang sifatnya litigasi maupun litigasi. Dalam perkara perdata, misalnya ada yang namanya wan prestasi dan ada yang namanya PMH. Bagaimana bikin somasi, bagaimana bikin gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, kesimpulan, dan mungkin memori-memori ataupun dokumen-dokumen hukum lainnya. Ya, ini menjadi sesuatu yang memang sangat diperlukan dan mungkin akan terjadi ketika nanti Anda magang.
Walaupun mungkin magang Anda itu tidak lebih dari 1 bulan ya. Tapi tidak berarti kemudian ini tidak terjadi sama saudara. Jadi bisa jadi ketika Anda magang ternyata di tempat saudara magang itu ada kasus mengenai gugatan PMH dan ternyata sudah masuk dalam tahap kesimpulan. Berarti bisa jadi Anda nanti akan membuat yang namanya kesimpulan, kemudian ada putusan, kemudian ada upaya hukum. Bisa jadi kemudian Anda diminta untuk melakukan pembuatan dokumen mengenai memori banding atau memori kasasi misalnya seperti itu. Begitupun kalau tempat magang Anda tiba-tiba Anda masuk sudah ada kasus pidana di dalamnya. Nah, nanti bisa jadi Anda diminta untuk membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana. Ya, mulai dari surat kuasanya, permohonan penangguhannya, pengalihan penahanan, pra-peradilan, eksepsi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang pernah saudara pelajari ketika ngambil mata kuliah hukum acara perdata, hukum acara pidana, keadvokatan, praktek peradilan misalnya, atau penyidikan dan penuntutan. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya saudara pelajari dengan baik, tapi akan Anda dapatkan lebih dalam dan bahkan lebih real ketika nanti Anda magang. Ya, karena sedikit banyak seperti yang saya tadi katakan, ketika Anda magang, ada nasib orang, nasib klien, atau nasib perusahaan yang bisa saja itu dibebankan kepada saudara. Ya, ini pentingnya dan perlunya magang secara serius dan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir adalah target yang bisa saudara dapatkan. Ya, ketika nanti saudara selesai magang. Apa sih outcome-nya dari Anda magang ini? Yang pertama tadi, Anda diminta untuk memahami sedikit banyak nanti Anda bisa dan mampu menjelaskan tugas dari seorang advokat maupun legal officer. Ya, kemudian Anda mampu mendeskripsikan, menggambarkan tempat kerja Anda itu seperti apa. Jadi nanti pas ujian responsi itu nanti yang akan ditanyakan oleh dosen penguji Anda itu adalah bagaimana Anda memahami tugas dari seorang advokat, tugas dari seorang LO misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana Anda mendeskripsikan, menggambarkan tempat kerja Anda, tempat magang Anda, perusahaan itu apa, di mana, letaknya bagaimana. Begitupun dengan kantor advokat itu. Apa yang Anda dapatkan dari itu semua. Kemudian Anda bisa jadi diminta untuk mempraktekkan, membuat dokumen-dokumen hukum seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, apakah bikin kontrak, bikin draft, legal drafting, bikin LO, atau dokumen hukum litigasi maupun litigasi ya. Mulai dari somasi, penangguhan, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga apa? Bisa jadi kemudian ketika Anda magang, Anda malah dapat persoalan baru. Anda dapat masalah. Perumusan masalah untuk tugas akhir saudara. Ini juga banyak ya. Ketika dia magang di sebuah kantor advokat, dia dapat persoalan hukum yang menurut dia menarik misalnya. Ya, dia menarik, kemudian dia jadikan ini sebagai bahan skripsi. Nah, bisa juga seperti itu malah. Atau ketika dia magang di perusahaan, ternyata di perusahaan itu dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia ada perbedaan antara dasain dan dasolennya. Misalkan bagaimana pekerja akibat adanya undang-undang Ciptaker atau adanya pandemi kemudian mereka dirumahkan. Dan Anda tertarik, apa bedanya dirumahkan dengan PHK misalnya seperti itu. Itu juga sebagai bahan kajian yang bisa saja itu membantu Anda di dalam tugas akhir nanti. Ya, jadi tinggal bagaimana Anda sebenarnya menikmati perjalanan atau mengambil mata kuliah magang ini. Ya, jadi banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal yang nanti akan Anda dapatkan ketika nanti Anda magang. Setidaknya Anda bisa tahu bagaimana proses penegakan hukum, bagaimana proses hukum itu berjalan di masyarakat. Ya, Anda bisa dapatkan hal-hal seperti itu yang mungkin pasti tidak akan Anda dapatkan ketika Anda di kelas atau di dalam ruangan pembelajaran. Ya, syukur-syukur nanti mungkin malah Anda dapatkan jodoh Anda di tempat magang. Ya, bisa juga seperti itu. Ya kan? Anda magang, ternyata di kantor magang Anda ada kampus lain yang juga magang di situ, Anda kenalan, Anda tertarik. Nah, bisa juga Anda dapatkan jodoh di situ. Macam-macam.
Dan itu tergantung dari Anda sebisa mungkin, semaksimal mungkin, atau seikhlas mungkin menjalani ini dengan rasa senang. Ya, karena kalau Anda jalani ini dengan setengah hati, ya apa yang diharapkan oleh Pusdiklat, apa yang menjadi target dari pemagangan ini nanti malah tidak tercapai. Itu jadi masalah juga. Oke ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai bahan bagi saudara ketika besok ngambil magang di kantor advokat dan perusahaan-perusahaan tertentu. Oke. Demikian Mas Nasrullah, Mbak Ayu, Mas Adit, dan teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Terima kasih Bang Irun sudah menjelaskan sedikit banyak tentang pembekalan pemagangan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau pakai fitur chat, boleh. Silakan. Dan ini seperti yang sudah saya informasikan, Bang Irun, ada di sini rata-rata hampir semua melaksanakan magang setelah UAS. Hanya satu orang, Mas Ziyad Afi, itu yang sebelum UAS. Nah, seperti itu. Silakan kawan-kawan, kami buka sesi tanya jawab. Kayaknya nggak ada nih. Sangat jelas. Udah sangat jelas dan kayaknya sepertinya sudah sangat siap gitu. Tidak ada? Mungkin Pusdiklat mungkin bisa nambahkan kira-kira mereka mau dimagangkan di mana gitu ya. Oke. Jadi mereka mungkin sedikit banyak ya mungkin bisa mencari tahu nama-nama kantor-kantor yang biasa ditempatin magang, sehingga mungkin mereka bisa men-search nama kantor itu, sehingga mungkin nanti ada bahan-bahan bagi teman-teman ini bisa mengetahui profil dari tempat magang mereka. Ya, walaupun mungkin mereka belum tahu mereka akan ditempatkan di mana, kira-kira kan seperti itu. Ya, dan itu bagus sih menurut saya. Anda tahu secara umum dulu, nanti tiba-tiba nanti Anda ditempatkan di mana, ya nanti Anda nanti bisa langsung mendapatkan feel-nya itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin seperti itu Mas Nasrullah. Oke, sekedar menambahkan Bang Irun, dari bidang pemagangan memang untuk yang magang reguler informasi di kantor mana itu memang belum keluar ya. Sampai dengan sekarang tentunya nanti informasi itu akan disampaikan oleh asisten yang notabene Mbak Ayu nanti akan disampaikan di magang di mana aja. Kalau yang kemarin di kantornya Bang Erlan ada beberapa orang, kemudian kantornya Pak WP, Pak Wahyu Priyanka, dan Pak Teguh gitu, seperti itu. Untuk yang semester ini nanti informasinya ditunggu dulu, sabar dulu, teman-teman sabar dulu, nanti pasti diinformasikan. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang magang mandiri, semuanya memang terserah teman-teman ya. Yang penting teman-teman jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Ini ada Mas Hafiz Ananda nih. Ada yang bertanya nih. Monggo Mas Hafiz. Silakan disampaikan aja. Monggo. Silakan. Yes, Pak, saya mau nanya, kan tadi ada LO tuh, legal officer tuh harus apa nggak harus profesinya advokat juga atau gimana gitu? Apa ada syarat-syarat tertentu nggak untuk jadi legal officer ya? Udah Pak, nggak sih? Langsung saja Bang Irun. Oke, Mas Hafiz, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Apakah seorang LO itu harus orang advokat? Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah harus, itu tidak sebenarnya ya. Jadi LO, legal officer, dan seorang advokat itu dua profesi yang sebenarnya cukup berbeda, tapi sama ya, sama-sama basicnya hukum, tapi profesinya lain. Ya, artinya begini, tidak harus seorang
LO itu seorang avokat. Tapi seorang avokat itu bisa menjadi seorang LO. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau avokat itu kan jelas ya, untuk menjadi seorang avokat ada syarat-syarat khusus tertentu. Misalnya setelah Anda sarjana hukum, Anda harus ikut PKPA, harus ikut ujian, harus ikut magang 2 tahun, setelah itu disumpah oleh KPT. Barulah kemudian Anda dianggap sebagai seorang avokat. Nah, seorang LO itu tidak harus menjalani itu. Anda lulus, kemudian bergelar sarjana hukum, kemudian Anda punya kemampuan hukum yang baik, sama perusahaan Anda disenangi misalnya, ya selesai. Yang penting Anda bisa mengerti tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan perusahaan itu, khususnya yang berkaitan dengan aturan hukum yang ada di dalam perusahaan yang Anda tempati. Itu sebenarnya sudah cukup bagi seorang LO. Nah, makanya kemudian ada pertanyaan, apakah seorang LO itu menghilangkan fungsi dari seorang avokat? Jadi misalkan karena sudah punya LO, perusahaan itu punya LO, kemudian kalau kalau perusahaan itu digugat, apakah seorang LO itu bisa mewakili? Kan begitu biasanya. Ya, itu tadi saya katakan, profesi itu sendiri-sendiri ya. Jadi kalau seorang LO itu tidak mesti avokat. Tapi kalau avokat itu bisa saja dia menjadi LO, itu bisa. Ya, jadi suka-sukanya dia. Tapi kalau LO tentu mau jadi seorang avokat, dia harus memenuhi persyaratan seperti yang tadi saya katakan. Itu ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang avokat ya, persyaratan menjadi avokat. Nah, bagaimanakah kalau kemudian sebuah perusahaan itu kemudian digugat? Bisa nggak si LO ini mewakili perusahaan? Ini yang saya tadi katakan bahwa LO itu juga tidak mempengaruhi dari profesi avokat. Artinya apa? LO ini tidak bisa mewakili perusahaan itu di pengadilan. Karena LO ini dia tidak punya izin berbicara, dia bukan personifikasi dari perusahaan. Yang berhak mewakili perusahaan itu di dalam pengadilan itu kan hanya seorang direktur yang biasa ada di dalam ADART setiap perusahaan ya. Nah, si seorang direktur kalau dia mau diwakili untuk bersidang di pengadilan, ya tentu dia tidak bisa pakai LO, tidak bisa pakai legal officer-nya sebagai wakil dia. Karena apa? LO ini tidak berizin. Tidak punya izin untuk beracara di pengadilan. Sehingga apa? Mau tidak mau perusahaan itu nanti akan menggandeng yang namanya kantor hukum atau law firm atau seorang avokat. Jadi biasanya kadang makanya tidak usah heran, biasanya di kantor atau perusahaan-perusahaan yang biasanya besar, selain mereka punya LO, mereka juga punya kantor lawyer sendiri. Jadi ada law firm sendiri. Jadi mereka selain punya LO, punya legal officer, punya orang bagian HRD, kadang mereka juga sudah menggandeng kantor-kantor avokat. Jadi ada namanya in-house lawyer ya. Ya misalnya Mas Hafiz Ananda, ini besok bercita-cita pengen jadi avokat misalnya. Kemudian kantor avokat Mas Hafiz ini cukup besar, cukup mentereng, dan bahkan mungkin dikenal di mana-mana. Bisa jadi, tidak usah heran kemudian ada perusahaan-perusahaan yang mungkin meminta kantor Anda itu untuk menjadi in-house mereka, in-house lawyer mereka, corporate lawyer mereka. Tapi Anda bukan bagian dari perusahaan itu. Cuma Anda dapat bulanan dari perusahaan itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Walaupun di dalam perusahaan itu punya seorang LO atau bidang hukum yang lain. Ya, karena macam-macam itu tadi, ya. Jadi sangat dimungkinkan sebuah perusahaan itu selain dia punya LO, dia juga punya avokat. Tinggal apakah avokatnya itu mau independen atau dia mau menjadi pegawai dari perusahaan itu. Itu tinggal suka-sukanya avokat. Artinya seorang avokat itu punya daya tawar yang cukup menjanjikan lah. Dia bisa saja independen dan dia tidak mau menjadi bagian dari perusahaan itu. Artinya dia tetap bisa beraktivitas di luar perusahaan itu. Kalau LO kan tidak bisa. Ya, Anda menjadi seorang legal officer di perusahaan A, ya tentu Anda tidak bisa nyambi menjadi legal officer di perusahaan B, perusahaan C, dan lain sebagainya. Jam kerja Anda pun pasti jam kerja kayak pegawai. Gaji Anda pun pasti gajinya kayak gaji pegawai, ya. Tapi kalau Anda avokat, Anda bisa independen. Anda bisa beraktivitas di tempat lain dan juga Anda bisa menjadi bagian dari perusahaan itu.
Ya, jadi harapan saya kalau Anda memang mau menjadi LO, menjadi legal officer, ya syukur-syukur nanti walaupun Anda suka di perusahaan, Anda tetap harus dapat izin avokat, ya, tetap melakukan PKPA, magang 2 tahun, kemudian disumpah, ujian upah ya, ujian profesi avokat kemudian disumpah. Setelah itu Anda bisa mengantongi izin sebagai avokat. Nah itu jauh lebih lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Ketika Anda menjadi LO sekaligus avokat, ketika perusahaan Anda digugat misalnya, Anda bisa mewakili dia di pengadilan tanpa harus menggandeng avokat atau kantor avokat lain. Itu juga bisa seperti itu. Dan bisa saja biaya beracara Anda itu dihitung lain oleh perusahaan Anda. Anda bisa yakinkan sama perusahaan, Pak, kalau Bapak pakai kantornya Hafiz itu lebih mahal, mending sama saya saja, Pak. Saya pegawai Bapak, tapi untuk kasus ini, karena saya punya izin beracara, saya cukup dibayar setengahnya dari kantornya Mas Hafiz. Bisa seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Jadi memang kalau ditanyakan apakah LO itu harus avokat, ya jawabannya tadi, tidak harus. Ya. Untuk menjadi seorang LO, Anda paling tidak harus sarjana hukum saja itu sudah cukup. Perusahaan senang dengan Anda tahu banyak tentang hukum, bisa jadi Anda langsung ditarik. Makanya seperti yang dikatakan, bisa jadi ketika Anda magang, Anda menampilkan sebagai sosok yang menyenangkan, tidak bikin masalah, optimis, maksimal dalam mengerjakan apa yang diminta, bahkan Anda bisa memberi saran yang baik dalam perusahaan, itu nanti Anda di-booking. Ya. Jadi tidak perempuan aja yang bisa di-booking selama ini, BO-BO gitu kan, Anda juga bisa di-booking. Jadi banyak juga dari teman Anda itu belum lulus tapi sudah dipesan, Mas besok kalau selesai langsung balik sini aja ya. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang diikat, dibikinkan langsung digaji. Supaya Anda tidak lari kemana-mana. Karena bagi mereka Anda tuh aset. Muda, ganteng, ya, pintar, baik, tidak sombong, dan kesannya bisa memajukan perusahaan. Itu bisa jadi, itu kejadian seperti itu ada. Makanya tadi di akhir penyampaian saya, jangan meremehkan apa yang Anda akan hadapi ketika magang. Bisa jadi di situ masa depan Anda, termasuk mungkin calon Anda itu ada di situ. Nah, kita nggak tahu, ya. Kira-kira seperti itu, Mas Amin, Hafiz. amin. Amin ya, Bang. Itu pengalaman teman-teman Anda ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Irun, memang Ya. di rekan saya terutama ya. Wah, ya, Mas Hafiz. ada yang juga langsung direkrut di tempat kerjanya Pak Acil. Itu awalnya magang juga itu dulu, Mas Gilang. Oke, barangkali ada kawan-kawan lain yang ingin bertanya, dipersilakan monggo. Wah, ini atau kayaknya sudah dicukupkan saja. Kawan-kawan ini kayaknya makin siang ini kalau ngantuk nggak mungkin nih, karena tadi gempa. Dan hampir barusan saya dapat kabar di selatan Malang, Baradai Malang itu. Hampir di Jawa semua terasa, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, semua itu. Oke, silakan kawan-kawan. Sudah tidak ada? Sudah siap magang semua. Sudah siap magang ini. Sudah siap magang semua ini nampaknya. Dan kalau untuk magang reguler memang ketentuannya mengikuti arahan dari Pusdiklat. Kalau untuk magang mandiri nanti akan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan Bang Irun selaku dosen pembimbing magang dan juga Mbak Ayu nih, Mbak Ayu asisten dosen. Seperti itu. Kalau untuk magang mandiri teman-teman masih perlu mempersiapkan TOR seperti itu dan lain sebagainya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Bang Irun buat kawan-kawan. Baik, apa ya, sebenarnya tidak ada yang baru yang mau saya sampaikan dari yang sudah disampaikan tadi. Cuma begini, ini kan bagian proses ya, bagian proses dari pembelajaran Anda di Fakultas Hukum. Dan Anda yang sudah ngambil mata kuliah ini pasti adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat dewa. Tingkat dewa itu artinya tingkat-tingkat akhir semua. Ya. Jadi bagi mahasiswa lain, bagi adik-adik angkatan Anda itu adalah senior-senior yang tentu
tentu punya kemampuan yang lebih dibandingkan mereka. Di masyarakat juga seperti itu, termasuk di kantor magang Anda. Anda itu adalah orang-orang hebat di mata mereka. Jadi ya tampilkanlah itu sebagai modal dasar Anda untuk menjadi seorang pembelajar yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nggak usah dipikir, aduh lama banget ini 3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan. Atau ya nggak usah dipikir, karena kalau dipikir itu kadang jadi masalah. Karena kadang pikiran kita itu yang lebih menakutkan daripada masalah itu sendiri. Ya kan? Anda belum menyatakan cinta tapi tiba-tiba pikirannya sudah takut ditolak lah, takut diduakan lah, takut nanti nggak bisa berbuat baik lah sama dia, nggak bisa ngapain, macam-macam. Padahal belum tentu juga pasangan kita membutuhkan itu gitu loh. Nah sama dengan Anda magang ini, magang itu cuma 3 minggu, 4 minggu, dan bahkan kalau syukur-syukur baik. Tapi kadang ada juga di antara teman-teman Anda, itu kadang berpikirnya sudah terlalu berlebihan. Waduh nanti magang, nanti capek, nanti kalau kulit saya hitam bagaimana, nanti kalau eee, uang saya habis bagaimana, nanti nanti sana tempat kerjanya bagaimana, nanti bos saya gimana, nanti itu tuh pikiran-pikiran yang sebenarnya ya tidak ada alasannya sebenarnya. Selain Anda tidak tahu tempat magang Anda di mana ya, juga sebenarnya apa yang Anda takutkan itu tidak akan pernah terjadi. Karena semua yang dihadapi, semua yang sudah dihubungi oleh Pusdiklat itu tentu sudah memilihkan tempat-tempat yang memang layak bagi Anda untuk tempat magang. Tidak mungkin Pusdiklat itu mencarikan Anda tempat yang kira-kira tempat itu adalah tidak cocok bagi kepribadian UII, kira-kira seperti itu. Nggak mungkin Pusdiklat itu menempatkan Anda di kantor hukum yang kira-kira kantor hukum itu kalau lobinya itu di kafe atau di tempat disko itu nggak mungkin dia akan memilihkan kayak begitu. Walaupun kantor hukum itu banyak juga yang seperti itu. Tapi itu jadi hal-hal seperti itu maksud saya tidak perlu kemudian mengganggu Anda untuk kemudian aduh 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 kan gitu, lebih banyak aduhnya daripada menjalaninya. Itu yang harus saya sampaikan kepada saudara supaya kemudian Anda tidak lemes duluan atau tidak pesimis duluan ketika Anda magang. Ya dinikmatilah. Ini selain KKN ini adalah mata kuliah yang memang sebenarnya menyenangkan. Seperti tadi saya katakan, ini selalu menyenangkan karena Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Anda akan menghadapi berbagai macam bentuk orang selain teman-teman Anda selama ini. Nanti di situ juga Anda bisa lihat bagaimana sebenarnya hukum itu berjalan. Bagaimana kantor hukum itu dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Termasuk nanti Anda melihat bagaimana perusahaan Anda itu dipersulit ketika izin, bagaimana perusahaan Anda itu didatangi kejaksaan ketika kejaksaan ada oknum yang minta-minta dan sebagainya. Nanti Anda akan ketemu dan ini sesuatu yang langka sebenarnya. Nggak mungkin Anda dapatkan kalau Anda di kelas. Nah itu nanti Anda dapat. Nah itu manfaatkan. Anda harus bahagia dengan keadaan Anda. Seperti itu kira-kira ya. Bahagia, ya optimis aja. Siapa tahu perusahaan Anda magang itu banyak juga yang masih bujang. Itu kan biasanya di perusahaan-perusahaan itu legal-legalnya ganteng-ganteng juga itu. Apalagi kalau Anda kebetulan magangnya di kantor bank misalnya. Itu kan di bank itu kan mesti kinclong-kinclong yang di depan-depan itu. Siapa tahu bisa jadi seperti itu. Jadi dinikmatilah. Nggak usah dipikirkan yang berat-beratnya karena tidak ada yang berat kalau Anda mau jalani dengan baik. Ya, saya rasa itu kuncinya. Jadi jangan sampai Anda lemes duluan karena pengalaman teman-teman Anda itu tidak ada satupun yang kemudian menceritakan bahwa mereka itu sengsara di tempat magang mereka. Yang ada itu tadi yang saya ceritakan. Dia tertarik sama temannya, dia jadian sama temannya, dia jadian sama bosnya, dia ditarik sama perusahaannya, dia diminta oleh perusahaannya, bahkan dia dipercaya oleh tempat magangnya. Itu kan bagus sekali tuh ya. Nah, seperti itu harapannya. Oke, mungkin itu Mas Nasrullah. Mudah-mudahan Oke. sedikit banyak ini bisa membantu saudara untuk menjalani pemagangan ini. Demikian. Oke. Terima kasih Bang Irun. Oke, sudah closing statement. Dan sebelum benar-benar ditutup, saya minta atau saya mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera karena akan kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu.
Jadi diaktifkan dulu kameranya. Wah, ini sangat rajin. Nanti ada 2 kamera, mohon Mbak Ayu dibantu untuk mengapa-apa seperti itu. Oke, yang belum mengaktifkan kamera silakan diaktifkan. Oke, untuk slide 1. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Slide yang 2. kedua. 1, 2, 3. Oke, bebas. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup atau kita akhiri sesi pembekalan pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Dengan demikian berakhirlah sesi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Bagi teman-teman yang bertanya terkait dengan pemagangan bisa menghubungi admin pemagangan ya di 0858 7525 0408. Seperti itu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irun. Terima kasih Bang Sama-sama. Irun. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Juga Bu. And meeting for all ya. Terima kasih Mas. Ya.